Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, subtema 4, pembelajaran ketiga. Jangan lupa tetap disiapkan buku tema, alat tulisnya ya. Nah, selanjutnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Pahlawan pembelajar siap berprestasi. Nah, pada subtema 4 pembelajaran ketiga kita akan menceritakan mengenai berkunjung ke kebun binatang bersama Siti dan kawan-kawan. Berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Nah, di sini ada anak-anak yang pernah ke kebun binatang. Kira-kira yang dilihat hewan apa aja? Iya benar, pasti banyak sekali kita temui hewan-hewan di kebun binatang. Ada macam-macam burung, gajah, jerapah, badak, dan lainnya. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian, rusa betina mendapat setengah bagian. Nah, di sini ada jumlah dari 4 wortel yang dipunyai oleh Siti. Nah, jika dibagi 2, untuk rusa jantan dan betina itu masing-masing mempunyai 2 wortel. Karena setengah bagian dari 4 adalah 2. Nah, selanjutnya ada 3 gambar yang harus anak-anak isi. Nah, Ibu kasih contoh di nomor pertama ya, bahwa ada 6 gambar wortel. Nah, di sini itu ada 1/2 dan 1/2 ada 2 kolom. Nah, kan 6 itu coba bagi kedua kotak itu dengan jumlah yang sama. Kira-kira berapa? Iya benar, 3 isinya ya. Jadi masing-masing mendapatkan 3 wortel. Karena setengah dari 6 itu adalah 3. Nah, nomor yang selanjutnya isi oleh anak-anak ya. Nah, selanjutnya adalah pasangkan gambar dengan pecahannya. Setiap rusa memakan wortel dari kumpulan wortel di samping. Nah, yang pertama itu 1/2. Anak-anak pasti sudah tahu isinya yang mana, karena Ibu sudah gambarkan. Anak-anak tinggal mengikuti gambar yang sudah anak-anak lihat ya. Nah, meskipun anak-anak tidak lihat pun, anak-anak pasti tahu, karena sebelumnya kita sudah sangat belajar dan sudah sangat memahami mengenai pecahan. Nah, sekarang Ibu akan bercerita mengenai persahabatan gajah dan tikus. Mohon disimak ya. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah. Penasaran dengan wanginya? Tentu saja, tuanku. Silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang.
Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus, bunga tersebut sangat wangi. Namun, tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun, hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak, gentingnya beterbangan. Seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersihnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang dihadapannya rusak akibat bersihnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun, itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya bisa diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. "Hei, Tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semuanya berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak," bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. "Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu," kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. "Lihat akibat perbuatanmu," bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. "Iya, itu salahku," kata gajah mengakui kesalahannya. "Bunga-bungaku semuanya rusak, aku meminta ganti rugi," bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau, tetapi ia menahan kemarahannya. "Apa benar yang dikatakan tikus?" tanya badak. Tidak merusaknya dengan sengaja," jawab gajah. "Bagaimana rumah itu bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" tanya badak. "Saya hanya bersin, Tuan." "Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur?" tanya badak tidak percaya. "Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus," jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu?" tanya badak. "Itu adalah bunga tikus." Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan seorang gajah. Akhirnya, badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya, tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersihnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang banyak. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Nah, selanjutnya ada tugas di halaman 191. Tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng yang memuat kata sapaan. Yang pertama adalah
Bunga ini sangat harum, sangat pantas untuk pengharum ruangan. Nah, ini adalah kata sapaan Tuan. Yang tentu saja tuanku, silahkan. Nah, ini adalah kata sapaan dari tuanku. Nah, yang ketiga, hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Yang keempat, akan aku adukan kau kepada badak. Yang kelima, saya hanya bersin tuan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajarannya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Pahlawan pembelajar siap berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.